Nama saya Miftahul Jana. Di sini akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dari Bapak Soeharto. Tidak asing lagi ketika kita mendengar nama Soeharto. Soeharto sendiri lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921 di Desa Kumusuk, Argomulyo, Kecamatan Sedatu, Bantul, Yogyakarta. Pada 1 Juni 1940, ia diterima sebagai siswa di sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah. Setelah 6 bulan menjalani latihan dasar, ia tamat sebagai lulusan terbaik dan menerima pangkat kopral. Ia terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara Gombong, serta resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Dia bergabung dengan pasukan kolonial Belanda atau KNIL saat Perang Dunia Kedua berkecamuk pada tahun 1942. Ia dikirim ke Bandung untuk menjadi tentara cadangan di markas besar Angkatan Darat selama seminggu. Setelah berpangkat sersan tentara KNIL, dia kemudian menjadi komandan peleton, komandan kompi di dalam militer yang disponsori Jepang yang dikenal dengan tentara peta, komandan resimen dengan pangkat mayor, dan komandan batalion berpangkat letnan kolonel. Soeharto merupakan presiden terlama di Indonesia yang menjabat selama 32 tahun dari tahun 1967 hingga 1958. Masa kepemimpinannya tersebut disebut dengan Orde Baru atau Orba. Awal mula terpilihnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia adalah saat ia berhasil menumpas gerakan 30 September dan menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang. Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai presiden pada tanggal 12 Maret 1967. Setelah masa jabatannya habis, Soeharto kembali ditunjuk oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998 sebagai akhir periode beliau. Terpilihnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia terlama, yaitu 7 periode, tentu bukanlah tanpa suatu alasan tertentu. Berikut beberapa alasan Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun. Yang pertama yaitu Soeharto merupakan pemimpin yang mampu menjaga ketertiban dan mengiring Indonesia ke tingkat yang membanggakan, menjamin situasi yang stabil selama 32 tahun tersebut. Selama kepemimpinannya terdapat sebuah pembangunan yang sangat masif di daerah Pulau Jawa karena dijadikan tempat suara seluruh pegawai negeri diwajibkan untuk melakukan pemilihan terhadap partai golongan karya. Seluruh organisasi yang dimana bersifat agama memiliki potensi untuk menyerang pemerintah akan dibatasi. Pada masa pemerintahan Soeharto, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintah. Dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonomi yang sebelumnya bertentangan dengan Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis. Teknokrat yang umumnya berpendidikan barat dan liberal Amerika Serikat diangkat adalah lulusan Berkeley, sehingga mereka lebih dikenal dalam klik ekonomi sebagai mafia Berkeley di kalangan ekonomi, industri, dan keuangan Indonesia. Pada masanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara-negara donor atau negara-negara maju yang tergabung dalam IGG yang disponsori oleh pemerintah Belanda. Namun pada tahun 1992, IGG dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, khususnya dalam kasus Timor pasca insiden Dili. Peran IGG ini digantikan oleh lembaga donor CGI yang disponsori Prancis. Selain itu, Indonesia mendapatkan bantuan dari lembaga internasional lainnya yang berada di bawah PBB seperti UNICEF, UNESCO, dan WHO. Namun sayangnya kegagalan manajemen ekonomi dan lembaga internasional lain yang bertumpu dalam sistem trickle-down effect atau menetas ke bawah yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan di industri dan keuangan. Julukan Bapak Pembangunan disematkan kepada Presiden Soeharto karena dipandang cukup sukses dalam menjalankan pembangunan nasional. Salah satunya alasannya yaitu laju pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB rata-rata 7,6% per tahun dan banyaknya pembangunan infrastruktur di dalam negeri.
Bicara mengenai infrastruktur, seolah tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi nasional. Bahkan pemerintah sendiri mengakui keberhasilan Orde Baru dalam pembangunan infrastruktur nasional. Di zaman Orde Baru, investasi infrastruktur dianggarkan 7 hingga 8% dari PDB. Saat ini kita baru menganggarkan 3 hingga 4% dari PDB untuk infrastruktur. Perkembangan pembangunan infrastruktur dinilai lebih maju di saat era Presiden Soeharto dibandingkan dengan presiden lain. Tidak dapat dipungkiri memang pembangunan infrastruktur pada masa Presiden Soeharto sangat maju pesat, meskipun di baliknya ada maksud tertentu. Presiden Soeharto sendiri memiliki ide yang sangat cemerlang dalam memajukan infrastruktur Indonesia. Dengan menganggarkan 7-8% PDB Indonesia saat itu, dinilai Presiden Soeharto sudah melakukan tindakan dalam pembangunan infrastruktur yang sangat maju. Kemudian dilakukan pengamatan sehingga dapat dinilai bahwa pembangunan infrastruktur tersebut sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih.